Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MH Enulahkam, jurusan Digital Marketing MBS 20. Di sini kami akan membahas mengenai makroekonomi dengan tema inflasi yang terjadi di bulan Ramadan. Seperti yang sudah menjadi tren setiap tahun, akan terjadi kenaikan harga bahan pokok pada saat bulan Ramadan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Airlangga Hertanto, pada tanggal 5 Maret kemarin. Beliau menyebutkan bahwasannya akan terjadi kenaikan harga bahan pokok pada Ramadan kali ini, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu sangat menarik kita akan membahas mengenai makroekonomi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai supply demand dan juga ketentuannya, dan juga akan membahas mengenai penyebab dari terjadinya inflasi pada bulan Ramadan kali ini, dan juga mengenai langkah-langkah pemerintah yang diambil dalam menghadapi inflasi pada Ramadan kali ini. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Dalam menjaga harga suatu barang harus ada keseimbangan antara supply dan demand. Supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen. Terus mengenai hukum dalam supply atau penawaran, di sini jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harga pada suatu barang. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik atau bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun atau berkurang. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi supply sangat banyak. Salah satunya adalah biaya produksi, terus juga banyaknya produsen lain, serta laba yang diinginkan oleh produsen itu sendiri. Terus juga di sini masalah demand. Demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen. Dalam hukum permintaan, jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harga pada suatu barang. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau menurun. Sebaliknya, jika harga turun atau murah, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi demand diantaranya yang pertama yaitu pendapatan atau penghasilan masyarakat atau konsumen. Terus yang kedua selera konsumen terhadap barang tersebut. Yang ketiga yaitu harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut sebagai pengganti tentunya. Namun, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPPI, yaitu Abdullah Mansuri, menilai kenaikan harga pangan yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh permintaan yang tinggi, tetapi disebabkan oleh manajemen pangan yang belum membaik dalam negara Indonesia sendiri. Terus terdapat 3 hal yang sangat mempengaruhi kenaikan harga pangan saat menjelang Ramadan. Terus yang pertama ketersediaan bahan pokok, terus yang kedua pengaturan harga, dan juga pengawasan distribusi oleh pemerintah. Nah, untuk mengatasi inflasi tersebut, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia menyepakati 5 langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi indeks harga konsumen atau IHK di bulan Ramadan kali ini. Apa aja? Kira-kira
sekiranya. Nah, ini ada 5 langkah strategis yang ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Terus yang kedua, menjaga inflasi komponen korelatif food utamanya pada hari besar keagamaan nasional sehingga berada di kisaran 3% atau 5%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Nomor 3, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi melalui Rekornas, yaitu pengendalian inflasi pada tahun 2022 dengan tema digitalisasi UKM pangan untuk akses dan stabilisasi harga. Semacam seminar gitu, pembekalan. Terus yang keempat di sini, memitigasi dampak offset risk, antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan meningkatkan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Yang kelima, terakhir, yaitu memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi. Nah, program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan melalui meningkatkan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan domestik serta meningkatkan kualitas data pangan sebagai unsur penting bagi perumusan kebijakan sehingga kebijakan tersebut tidak salah langkah. Jadi sudah by data. Baik, setelah kita selesai membahas mengenai makroekonomi kali ini, yaitu masalah supply demand, terus juga mengenai inflasi yang terjadi pada Ramadan kali ini, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, terus juga menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi inflasi bulan Ramadan kali ini. Mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya inflasi itu bukan cuma hanya sekedar keseimbangan antara supply demand, tapi yang paling penting adalah pengontrolan dari data-data, terutama masalah bahan pokok yang terjadi di Indonesia. Terus juga bisa kita tangkap dari penjelasan sebelumnya bahwasanya inflasi ini tidak selamanya buruk gitu. Artinya selama inflasi itu masih bisa dikontrol oleh pemerintah, itu masih bisa dikategorikan baik dalam artian menunjukkan bahwasanya perekonomian yang ada di Indonesia masih berjalan atau berputar. Jadi tanda kutip inflasi itu baik ketika memang masih bisa dikontrol oleh pemerintah. Sebaliknya, ketika inflasi atau kenaikan harga itu tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, maka tentunya udah pasti jelek. Artinya dampak dari inflasi tersebut tentunya banyak, terutama dalam masalah kemiskinan, pengangguran, daya beli masyarakat itu sendiri. Makanya dalam menghadapi inflasi ini tentunya harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta elemen-elemen lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi makroekonomi dengan judul inflasi yang terjadi di bulan Ramadan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.